Kita mulai. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبلغ العليم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dan menghormati kita Ustaz Ihsan Muhammad Idris LC MAG. Kami hormati Ketua Pus Jalinan Al-Istijab yang hadir secara online, Bapak Dr. Rahman Landahur, para trainer istijab, Ustaz Agus, Ustaz Mardianto, kemudian Bapak Ibu peserta istijab di offline saat ini di Makassar. Alhamdulillah ada peserta kita yang senior dari istijab, yaitu Pak Prof. Alimin, dan beberapa Bapak Ibu peserta lain yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, acara pengajian Al-Quran Sejak, acara pasti edisi ke-11 di bulan ini, alhamdulillah ada sedikit spesial karena selain kita mendengarkan pengajian bersama, insyaallah sebentar kita akan sama-sama menyaksikan acara soft launching peresmian kantor sekretariat bersama Pusat Pelatihan Sekejap dan Yayasan Syekh Ali Jaber. Baik, Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya nih? Kita sama-sama dulu nih peserta yang online ditemui dengan peserta yang offline dari Kota Makassar. Gimana nih yang offline dulu nih? Gimana kabar nih Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kita lihat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ada di online, gimana kabar nih? Ada Ibu Jasmi, Ibu Dini, Ibu Dewi, Pak Kurniawan, banyak sekali nih ya. Ada sekitar 40-an yang hadir. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai acara pasti edisi ke-11 kajian Al-Quran Sekejap, tematik dan inspiratif, dengan sama-sama memulai membaca kitab surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Mardianto SI. Kepada Ustaz, kalian tafadhol masykur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Wa idh ibtala
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال يعدك للناس إماما قال قال Kedengaran suara. Kayu floating dan pot marble motif onyx berwarna Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya nggak jelas, Ustaz, tadi, Ustaz. Sayang sekali. Coba Tidak ada dites, kedengaran suaranya. dites lagi, Ustaz.
Ustaz, maaf. Nggak ada sama sekali, Pak Ustadz. Kagak, penasaran mau dengar suaranya Ustaz mengaji. Iya, 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 iya. Coba dites lagi, Ustaz. Belum ada. Pakai mikrofon laptopnya saja coba. Nah, itu suara yang tadi dipegang Ustaz Mabrur itu mic-nya berarti yang jelas. Ya. Tes 1, 2, 3. Ya, itu. Ya, itu jelas. Coba lagi. Hilang juga itu. Hilang juga, Ustaz. Kalau yang jamaah di situ bisa jelas pakai suara langsung, mungkin suara langsung nggak apa-apa. Pakai mikrofon yang ada di laptop, Ustaz. Oke, kedengaran ya, Ustaz? Ya, Ustaz jelas. Agus? Ya. Nah, super jelas. Berarti agak maju-maju. Ulang dong. Maju-maju. Berarti Ulang dong. ngajinya diulang ini ya, Bu ya? Ya, ya dong. Kalau bisa boleh, Ustadz. Wajib. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Mardianto Eski. Semoga kita semua yang mendengarkan bacaan tersebut dan Ustaz Mardianto yang membacakan sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan informasi ya dari pengurus Jalinan Alumni Sekejap Paham Al-Quran. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ketua JAS, yakni Bapak Dr. Rahmat Landahur. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah suaranya jelas ya. Jelas, Pak Rahmat. Ya, alhamdulillah. Sayang tadi terputus-putus. Tapi insyaallah mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang tercinta Ustaz kita Nur Ihsan Muhammad Idris LC MAG, teman-teman alumni Sekejap, para peserta yang sementara mengikuti tahap awal Sekejap, dan yang hadir pada pertemuan kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah bahwa kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini yang tentunya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi kembali ya. Kita diberi nikmat kesehatan yang saya kira semua nikmat-nikmat yang diberikan ini tentu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut mensyukuri bahwa kita diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Ya tentunya rasa bahagia dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan kita ataupun apa yang kita lakukan selama ini, insya Allah kita harapkan bisa menjadi amal pahala bagi kita semua. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah akan terbentuk sekretariat di Makassar, ya bersama dengan Yayasan Syekh Ali Jabir, kemudian Pusat Pelatihan Sekejap, Jalinan Alumni Sekejap, yang tentunya kita berharap bahwa Sekejap ini bisa lebih maksimal untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat.
Ya karena kita tahu sendiri, ya kita rasakan secara pribadi bahwa apa yang diajarkan oleh ustadz kita secara pribadi sangat luar biasa manfaatnya untuk kita semua. Dan saya pribadi, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga merasakan bagaimana ilmu dari sekejap ini yang insya Allah bisa membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Jadi awalnya saya pribadi yang mungkin sangat kurang memahami, tapi dengan sedikit demi sedikit ilmu yang diberikan melalui Ustadz Nur Ihsan, alhamdulillah akan mempunyai dampak yang besar bagi pribadi saya. Mudah-mudahan bapak dan ibu-ibu sekalian. Begitu juga nanti alumni yang baru, saya kira itu bisa memanfaatkan bagaimana metode sekejap ini sangat luar biasa kalau akan mengikuti sampai tahapan-tahapan selanjutnya. Karena saya lihat metode ini sangat disusun begitu rapi dan terarah, terencana dengan baik, sehingga kita berdoa semua mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu istiqamah sampai nanti level selanjutnya, ya. Nah, sebenarnya banyak kemudahan yang diberikan oleh ilmu sekejap, metode pelajaran sekejap, ya. Jadi kalaupun misalnya kita bisa ulang-ulang dengan video yang diberikan kepada kita, dan saya kira secara pribadi ini sangat bermanfaat untuk kita. Ya, terlepas dari itu, bahwa selain untuk menambah keimanan kita semua sebagai alumni, ya secara tidak langsung, ya, semua peserta sekejap yang telah lulus level 1 itu secara tidak langsung adalah anggota JAS. Tentunya dengan ilmu atau bekal yang kita sudah dapat, kita sudah bisa merasakan bagaimana manfaatnya mempelajari Al-Quran. Nah, metode inilah yang diharapkan melalui JAS supaya kita semua mempunyai andil, ya. Artinya bukan untuk pribadi kita sendiri, tapi bagaimana kita juga bisa memanfaatkan, memperkenalkan, ya, mungkin salah satu amal jariah kita nanti insya Allah untuk bisa lebih mendekatkan metode ini ke lingkungan di sekitar kita, kalau perlu di seluruh masyarakat di sekitar kita, sehingga mereka bisa memahami bahwa ada metode yang mudah, yang nanti insya Allah dampaknya akan begitu luar biasa, yang bisa dirasakan. Nah, inilah salah satu misi kita dari JAS. Selain kita sendiri silaturahim di antara kita, menambah ilmu di antara kita, tapi kita juga dituntut untuk supaya bisa memperkenalkan ilmu sekejap ini ke masyarakat lainnya, sehingga ilmu ini bisa lebih cepat dipahami, ya. Dalam hal ini kita membuat akselerasi bagaimana supaya metode ini lebih cepat, karena ini kita rasakan sangat membantu sekali bagi kita semua, ya. Nah, itu kita bisa lihat dari beberapa kegiatan-kegiatan selama ini, baik sekejap maupun JAS, ya, dengan Fibos. Ya, salah satu ini adalah pasti yang bagaimana kita saling bersilaturahmi di antara kita. Ya, diharapkan bahwa mungkin bukan cuma pada saat kegiatan seperti ini, mungkin di luar kegiatan seperti ini, mungkin kita bisa banyak melakukan hal silaturahmi dengan saling mengenal. Kalau perlu nanti insya Allah kita bisa memahami, mengenal masing-masing profesi, sehingga suatu waktu kita membutuhkan, bisa kita konsultasi seperti itu, ya. Jadi ya contohnya misalnya saya sebagai profesinya di dokter kebidanan kandungan, ya siapa tahu ada ibu-ibu yang mau konsultasi, ya silakan. Atau ada mau yang mengenai ya banyaklah masalah-masalah seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain dari bidang lain itu juga kita bisa saling silaturahmi, saling komunikasi. Ya, itu salah satu efeknya. Kemudian kita juga punya program yang lainnya, bagaimana untuk yang sejak awal kita sudah canangkan, yaitu bagaimana supaya memperkenalkan metode sekejap ini ke murid-murid sekolah, ya, dengan mewakafkan Al-Quran sekejap untuk siswa Indonesia. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa berlanjut, dan kami berharap bahwa alumni
sekejap secara tidak langsung juga punya tanggung jawab untuk membantu. Apalagi insya Allah ini sudah ada sekretariat kita di Makassar. Mudah-mudahan ini bisa mengkoordinir lebih baik lagi kegiatan-kegiatan kita ke depan seperti itu. Ya, jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari kegiatan kita di JAS. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan insya Allah terbentuknya sekretariat sekejap di Makassar, ya sekejap dan JAS di Makassar memudahkan kita untuk saling bersilaturahmi dan memudahkan untuk kita memperkenalkan metode sekejap yang sangat luar biasa ini untuk dipahami oleh masyarakat di sekeliling kita. Itu barangkali jadi poin yang perlu saya sampaikan, ya, bagaimana kita membuat akselerasi metode sekejap ini untuk lebih diperkenalkan ke masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai anggota JAS itu bisa menjalin silaturahmi dengan lebih baik, dan mungkin kalau perlu bisa menambah kegiatan-kegiatan yang mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada ide-ide, ya seperti saya lontarkan tadi, ya mungkin mengenai profesi kita bisa saling kenal. Dan satu lagi, mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, mungkin kita bisa lakukan bersama dengan membawa bendera JAS dan sekejap. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dan saya harapkan mudah-mudahan silaturahmi di antara kita alumni sekejap ini bisa terjalin dengan baik. Saya kira itu sekali lagi semoga sekretariat nanti yang terbentuk bisa memperlancar program-program kita ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kita sama-sama mendengarkan ya, informasi dari Ketua Pengurus Jalinan Alumni Sekejap oleh Bapak Dr. Rahmat Landahur. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita sangat mengharapkan secara bersama bagaimana Sekejap ini bisa terus ya, melebarkan sayap-sayap dakwanya ya, di berbagai tempat dan memberikan manfaat banyak kepada orang banyak dalam mengenai dakwah Al-Quran ini. Tentu kita berharap sama-sama Bapak Ibu sekalian seperti yang diharapkan oleh Bapak Dr. Rahmat Landahur. Terima kasih kepada Pak Dr. Rahmat. Saya juga termasuk Pak Dokter yang banyak ini konsultasi sama peserta saya kepada ahli-ahli dokter ini ya, dokter-dokter ahli. Ya, ada peserta saya di Sumatera itu, Pak Rahmat. Alhamdulillah saya sering konsultasi tuh ya, dokter, saya lupa namanya itu, dokter kulit. Alhamdulillah. Oke, betul ya dikatakan Dr. Rahmat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa saling mengenal ya profesi para peserta dan tentunya lebih menjalin kembali keakraban silaturahim kita dan saling bertukar informasi kebaikan tentunya. Baik, terima kasih pada Dr. Rahmat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, informasi yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Pembangunan Masjid dan Pesantren ya, Quranic Boarding School, Quranic Boarding Sekejap ya, School Sekejap, insyaallah yang akan disampaikan oleh Bapak Kurniawan. Kepada Pak Kurniawan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Pak ya? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Sinyal kayaknya Pak. Billahi robba wa bil Islam. Yang pertama-tama yang saya hormati, bahagia terutama hari ini. Pak. Halo? Silakan Pak. Bagus ya. Oke, siap.
Yang saya hormati kepada Ustadz Nur Ihsan itu yang lagi berbahagia sekaligus lagi pulang kampung hari ini gitu ya. Yang cukup lama pulang kampungnya hampir 10 hari itu seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dengan bersilaturahmi offline ya dengan teman-teman di Makassar akan dengan Pak Ustadz Mabrur dan juga yang lainnya bisa memberikan berkah tersendiri untuk silaturahmi ini. Dan yang saya hormati juga pada guru-guru saya, Pak Ustadz Mabrur, Ustadz Mardianto dan juga Pak Agus gitu, dan juga yang saya hormati Ketua JAS Bapak Rahmat, Dr. Rahmat. Kalau beliau itu dokter manusia, kalau saya dokter lingkungan, Pak. Seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau konsultasi urusan lingkungan boleh dengan saya, seperti itu. Baik, kembali ke yang menjadi apa yang ingin saya sampaikan terkait pembangunan Kibos Kejap, gitu ya, Pak ya, namanya Kibos Kejap. Sama saya masih teringat dulu mungkin 3 tahun yang lalu ketemu Ustadz di masjid ya. Ustadz coba menyampaikan tentang Kejap ini sebelum ada pandemi, Pak. Tapi alhamdulillah hikmah dari pandemi itu justru merambat ke seluruh Nusantara kayak gitu kan. Jadi menasional gitu. Tadinya mungkin terbatas dengan lokal karena waktu juga cuma 24 jam per hari gitu kan. Alhamdulillah dengan offline ini juga menjadi semakin semakin menyebar hikmahnya, dan alhamdulillah dari hikmah dari pandemi itu jadi kita bisa membuat ini menjadi jauh lebih besar lagi. Dan mungkin kedepannya juga Kibos Kejap itu salah satunya juga tujuannya adalah kita punya pusat akademi sekejapnya itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Setelah kita dengan punya sekretariat, punya kantor, dan juga punya rekan-rekan alumni dan sekaligus murid-murid di seluruh Nusantara dalam skup nasional, dan juga mungkin sebetulnya bukan hanya nasional ya, ada juga beberapa murid-murid yang ada di mancanegara. Nah, berikutnya cita-cita dari Pak Ustadz dan cita-cita dari Yayasan Sekejap ini adalah bagaimana kita punya pusat akademi. Yang itu yang menjadi pusat akademi yang itu menjadi terpusat sebagai boarding school atau pesantren, dan di situ cita-cita kita bukan hanya ini menjadi pesantren, tapi juga menjadi tempat akademisi, tempat bagi para ibu-ibu atau para peserta yang biasanya seperti kita-kita yang akhirnya tapi ingin bermukim. Mudah-mudahan nanti 1 bulan atau 2 bulan, insya Allah 2 level 1 bisa selesai seperti itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah hampir 1 tahun ya pembangunan Kibos Kejap ini sudah berjalan, dan alhamdulillah dari segi pendapatan dari dana wakaf yang sudah kita peroleh kurang lebih di 1,5 miliar. Dan saya pikir ini cukup luar biasa seperti itu. Dan alhamdulillah juga kita disupport oleh orang-orang yang luar biasa gitu kan. Di sini nanti ada arsitek ya, yang insya Allah juga arsitek yang cukup mumpuni itu kan, itu yang namanya Ibu. Dan juga alhamdulillah itu kan kita dibantu juga dengan Pak Budi ya. Pak Budi kebetulan dia memang ahli struktur. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu kan gambar struktur dan juga gambar layout daripada rencana pembangunan Sekejap ini sudah selesai. Tinggal pendetilan daripada gambar arsitek yang akan dilakukan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan yang namanya peletakan batu pertama seperti itu. Sementara hal-hal yang bersifat administrasi terkait tentang perizinan, alhamdulillah seperti yang sudah saya laporkan ke Pak Ustadz, Pak Rahmat ya, bahwa kita sudah dapat izin. Sudah punya izin lingkungan terkait pembangunan masjid. Jadi mungkin tahap awal yang akan kita lakukan itu adalah melakukan pembangunan masjid seperti itu. Jadi insya Allah dana kita yang tahap awal sebagai yang sudah kita peroleh itu kita akan melakukan untuk pembangunan masjid. Berikutnya mungkin nanti akan fokus kita untuk bagaimana kita ngebangun dormitory atau juga namanya istilahnya kelas-kelas untuk teman-teman dari Ikhwan dulu Pak. Nanti setelah Ikhwan, baru setelah Akhwat, baru kita kembangkan untuk para ibu-ibu atau para bapak-bapak yang ingin mengembangkan Sekejap untuk berbase camp atau berpendidikan di sana seperti itu. Dan insya Allah sih dalam bulan Desember besok itu kita kemarin sih Pak Ustadz sudah dan juga sebetulnya ini alhamdulillah Pak dari masyarakat setempat pun sudah sangat menunggu gitu ya, kayak gitu. Kayak kemarin saya ditelepon-teleponan dengan Mas Pak Lurah, Mas kapan Mas ketika izin udah selesai, kapan kita akan mulai melakukan peletakan batu pertama seperti itu. Dan insya Allah kita akan lakukan secepatnya Pak, itu kan. Kenapa gitu? Saya tanya kayak itu.
karena masyarakat di sana sangat menunggu gitu kan, sangat menunggu pembangunan ini. Saya bilang mohon doanya semoga gitu kan segala sesuatunya berjalan dengan lancar gitu kan. Dan alhamdulillah masyarakat di sana cukup support Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu cukup support, aparatur pun pemerintah di sana cukup support gitu kan, bahkan juga mereka yang mengurus izin segala macam pun sangat membantu kita ya untuk percepatan perizinan dan lain-lainnya seperti itu. Dan insya Allah mungkin tinggal ke depannya saya berharap kepada teman-teman juga kepada para jamaah dan juga para alumni, saya yakin itu kan sama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rahmat gitu kan. Alumni jaringan alumni sekejap itu saya kadang-kadang merasa apa ya Pak, merasa takjub gitu ya Pak Ustadz gitu ya, Pak Mardianto, Pak Ustadz Mabrul ya, Pak Ustadz Agus ya. Jadi kemarin saya diajak selalu ke Pak Ustadz untuk mampir ke beberapa pesantren ya. Sampai saya bilang, Pak Ustadz, subhanallah, kapasitas kita tuh luar biasa ya. Bila dibandingkan dengan gitu kan, dengan secara kapasitas ini ya Pak ya, artinya dengan ustadz-ustadz yang lain, dia berdiri sendiri. Kita udah ustadz-ustadznya punya hebat dan juga jaringannya yang luar biasa gitu kan. Makanya kadang-kadang sih saya sih kalau sering ya dengan diajak sama ustadz ke pesantren, terus saya ngobrol dengan ustadznya, iya mas kita emang ngebangun seperti ini tuh bertahap, seperti ini gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan saya sendiri gini bisa seperti ini gitu kan. Makanya saya bilang Pak Ustadz, sebetulnya kalau ngelihat Allah ngasih sumber daya ke kita jauh lebih besar gitu kan, dari apa yang udah Ustadz kenalkan kepada teman-teman Ustadz yang lain gitu kan. Ya mudah-mudahan tinggal kita nunggu rezekinya, tinggal nunggu prosesnya. Semoga ini keberkahan ini berjalan dan alhamdulillah mudah-mudahan itu kan ini akan berjalan secepatnya. Walaupun saya tuh betul juga rupanya ya untuk menuju jalan seperti ini terjal dan berliku itu kan. Tidak mudah juga itu. Saya pikir langsung mudah seperti apa, rupanya tidak mudah juga. Makanya kadang-kadang ini udah 1 tahun nih seperti itu. Nah mudah-mudahan lah ke depannya juga ya dengan adanya pengajian seperti ini, dengan adanya silaturahmi seperti ini akan memperkuat buat kita juga Pak Ustadz ya untuk bisa memiliki motivasi yang lebih ya untuk benar-benar segera mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita ini, Pusat Akademi Sekejap. Dan insya Allah ketika ini dibangun saya yakin Pak nanti berikutnya di provinsi-provinsi yang lain kita bangun lagi pesantren Tibo Sekejap tersebut seperti ini. Makanya emang PR-nya ini untuk meletakkan batu pertama ini nih itu kan. Ketika mungkin ini satu aja selesai, saya yakin cabang-cabang yang lain pasti akan pasti akan terwujud itu. Karena kenapa? Khusus dengan metode ini memang luar biasa ya. Mungkin banyak pesantren-pesantren terkait tentang hafiz, tapi kita punya apa ya? Kalau bahasa istilahnya kita punya unique selling point-nya kita itu apa? Kita akan memahami Al-Qur'an. Selain tentu kita akan menghafal Al-Qur'an. Seperti itu. Mungkin seperti itu, makanya kami juga dari kepanitiaan, mohon maaf ada yang kalau sekiranya ada yang kurang, dan yang terpenting lagi, minta doa dari bapak-bapak sekalian, dari ibu-ibu sekalian, semoga proses ini akan berjalan jauh lebih cepat dan jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah memberkati semua apa yang telah kita lakukan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian atau informasi dari Ketua Pembangunan Kibos Sekejap Amal Quran di daerah Bogor. Semoga niat baik insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Lainnya itu kembali kami mengajak ya seluruh peserta Sekejap, alumni Sekejap dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Semoga Allah mudahkan segala pembangunan yang ada di sana dan memudahkan proses pelaksanaan dari Kibos tersebut. Baik, alhamdulillah kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu soft launching Sekretariat Bersama Yayasan Syekh Ali Jaber, Pusat Pelatihan Sekejap, yang dalam hal ini oleh Jalinan Alumni Sekejap, perwakilan Sumsel, juga dengan Travel Book perwakilan Makassar. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Ara, ada Ibu Musyarofa. Oke, alhamdulillah. Ya, sedikit informasi, beliau ini yang sebagai orang yang memfasilitasi kita, ya Bapak Ibu sekalian, terkhusus di daerah Kota Makassar ini untuk semakin berkembangnya dakwah Al-Quran, ya, baik itu Sekejap, itu pun Yayasan Syekh Ali Jaber, ya, dalam mendakwahkan Al-Quran, ya. Salah satu Ibu Arah Mahmud ini yang memfasilitasi kita dengan
kantor bersama, insya Allah akan dibuka secara resmi nanti. Ya, dalam hal ini kami persilakan Ibu Musyarafah Mahmud. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan keponakan saya, Ustaz Nur Ihsan. Saya selalu panggil Ustaz Ihsan, itu adalah keponakan saya sendiri. Alhamdulillah pada hari ini, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, yang semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya di sini. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita waktu untuk bersama-sama pada hari ini bisa bertemu baik secara offline dan online dalam rangka soft launching sekretariat Sekejap dan Yayasan Syekh Ali Jaber dan Travelbook dan sebagainya. Nanti salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmatnya, semoga dengan semua ridho Allah yang dan semua yang telah kita terima selama ini bisa kita bersama-sama di dunia dan di akhirat dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya pertama-tama mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir secara offline di Makassar. Sebetulnya saya sudah memesan tiket, sudah booking, tapi ternyata cuaca buruk sekali. Akhirnya Pak suami memerintahkan saya untuk menunda perjalanan ke Makassar. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa ke Makassar untuk membersamai bapak-bapak semua yang ada di Makassar. Saya perkenalkan ini dulu, yang punya rumah ini atas nama rumahnya Pak Safri Burhanuddin. Beliau adalah dulunya dosen di Unhas, dosen geologi. Tadi sementara ini kami bermukim di Jakarta. Beliau sebelumnya adalah deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Setelah tugasnya selesai karena sudah pensiun 60 tahun ya, jadi kembali berhikmah ke Unhas. Jadi itulah sejarahnya. Jadi rumah kami ini sebetulnya tadinya memang sebelum pandemi kami sudah pergunakan sebagai rumah pintar. Kami manfaatkan untuk ibu-ibu sekitar belajar keterampilan-keterampilan. Kemudian setelah itu ada pandemi, jadi kosong lagi rumahnya, dan kebetulan pas saat suami saya udah pensiun kembali ke Unhas seminggu sekali. Terus kami merasalah bahwa apalah gunanya rumah ini kalau kosong. Jadi sebaik-baiknya apa sih yang bisa kita manfaatkan dalam sisa-sisa umur kita. Jadi apa saja yang ada, ya alhamdulillah kita cuma punya rumah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kita ingin memanfaatkan sebaik-baiknya rumah itu, jadi sebanyak-banyak manfaat yang bisa digunakan dalam apa saja. Kami belum bisa membantu apa-apa, cuman itu saja yang bisa kami bantu. Sekretariat, latar belakang saya juga karena kebetulan saya di Jakarta punya usaha sejak tahun 2004, itu bisnis center. Itu adalah kantor bersama juga tapi dalam hal bisnis. Jadi semua orang-orang yang startup yang baru memulai usaha bisa memanfaatkan kantor saya. Jadi bisa memakai alamat kantor tapi mereka bekerja di di tempat masing-masing. Ada yang di pelabuhan, ada yang di rumah sendiri, atau ada yang memang cuma memerlukan alamat kantor itu untuk pajak atau perizinan. Nah, karena background saya demikian, maka saya berpikir, wah, di tempat saya, di rumah saya di Makassar ini lebih baik saya jadikan juga kantor bersama, tapi saya ingin untuk yang sosial. Jadi saya ingin memang kita
memanfaatkan sebaik-baik tempat tersebut untuk dakwah, untuk kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Nah, dari situlah saya berpikir silahkan. Kebetulan saya dekat dengan Yayasan Ali Jaber. Mungkin banyak yayasan-yayasan di Jakarta yang membutuhkan sekretariat di Makassar, karena Makassar adalah salah satu pusat untuk Indonesia Timur untuk dakwah. Jadi memang butuh tempat sekretariat. Misalnya sekejap ini ingin ada kegiatan-kegiatan mungkin untuk pelatihan-pelatihan offline sekejap, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya tempat tersebut, atau untuk tempat berkumpul untuk membicarakan kegiatan-kegiatan apa yang mungkin bisa kita laksanakan. Mungkin alumni bisa syiar sekejap, syiar Quran, syiar dakwah, dan bisa memanfaatkan tempat tersebut kantor untuk bertemu, karena kadang-kadang memang kita bertemu untuk offline ya, tidak cukup dengan online. Jadi itulah latar belakangnya kenapa saya kemudian berpikir silahkan rumah tersebut dipakai, karena suami saya pulang mengajar itu cuma seminggu sekali. Bukan sebulan sekali mengajar, seminggu di Unhas, kemudian balik lagi di Jakarta karena memang kebetulan masih ada juga kegiatan di Jakarta. Jadi selebihnya kosong, lebih baik kita pakailah untuk mengaji, untuk mengkaji atau kegiatan apa yang lain. Itu juga yang mungkin saya pikirkan sesuai dengan Pak Rahmat, mungkin ada kegiatan lain yang bisa kita manfaatkan. Saya karena alumni atau anggota-anggota sekejap ini saya lihat adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidang masing-masing, orang-orang yang sangat pasti punya sumbangsih ide, pemikiran atau apapun yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kita sharing bersama kegiatan-kegiatan sosial atau dakwah-dakwah lainnya. Pada kesempatan ini juga saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir kiranya offline pada tanggal 17 Desember untuk grand launching kantor sekretariat kita bersama. Mungkin insya Allah Syekh Muhammad Jaber sudah meluangkan waktunya untuk membuka kantor tersebut pada tanggal 17 Desember. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada waktu bisa hadir juga bersamai kita biar acara ini meriah. Dan tanggal 18 Desember adalah acara tablik akbar yang rencananya diadakan di Al-Markas. Nah, saya pada kesempatan ini saya memohon bantuan Bapak dan Ibu kiranya mungkin bisa membantu untuk hadir atau membantu untuk mungkin dalam rangka mengundang mengundang jemaah untuk bisa hadir pada acara tablik akbar tersebut, atau sumbang ide, pikiran atau apa. Mungkin karena saya memang orang Makassar tapi saya sudah lama di Jakarta, jadi saya agak-agak kurang banyak lagi tahu keadaan di Makassar. Itu saja mungkin dari Pak Safri. Yang ada yang mau disampaikan? Enggak. Silakan Pak Safri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah bisa bergabung walaupun cuma waktunya sedikit, tapi saya dengan senang hati. Ibu Ara, istri saya, sudah menyampaikan, saya pikir intinya semua itu. Saya tidak perlu menjadi penceramah berikutnya. Terima kasih banyak sudah bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu offline dalam waktu yang kesempatan yang sama, dan dengan ini kita bisa bersama-sama meresmikan soft launching. Silahkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tempat yang sangat sederhana ini bisa kita manfaatkan bersama-sama mulai saat ini, mulai hari ini. Insya Allah Pak Ustaz kalau ke Makassar bisa udah jadi punya tempat untuk transit di Makassar. Jadi jemaah-jemaah yang ada di Makassar bisa bertemu beliau di tempat itu, nggak perlu cari-cari tempat lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan insya Allah kita segera bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi penyampaian dari Ibu Ara Mahmud. Insya Allah Bu Ara, kami dari perwakilan alumni Sekejap Kota Makassar, ya, setelah kegiatan ini kita langsung action
ya akan mengadakan rapat bersama untuk membicarakan seperti apa program-program dakwah dari Sekejap ya di perwakilan Kota Makassar ini untuk kita gunakan sekretariat ini sebagai tempat untuk dakwah Al-Quran lebih banyak lagi. Sekali lagi barakallahu fiikum jami'an pada Ibu Ara Mahmud dan Bapak yang telah menjadi fasilitator, memfasilitasi untuk terbentuknya sekretariat bersama ya dalam rangka semakin mendakwahkan Al-Quran kepada banyak orang melalui tempatnya untuk kita gunakan dengan lokasi yang cukup strategis saya kira Bapak Ibu ya, ini lokasi yang cukup strategis dan sangat memadai tempat ini. Baik, selanjutnya ada sedikit kata-kata dari manajemen Sekejap Faham Al-Quran yang insya Allah dalam hal ini disampaikan oleh Ustazah Rahmawati Basarang. Pada Ustazah kami persilahkan. Tes, suaranya jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya dalam kegiatan yang sangat luar biasa ya, kegiatan yang tidak seperti biasanya karena banyak sekali rangkaian kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Tapi ini di satu sisi juga agak sedih ya karena saya harus menyingkir dari jamaah yang offline ya karena rupanya di Zoom itu suaranya lebih jelas. Jadi rasanya offline tapi kok sendirian saya ya. Oke. Alhamdulillah ya kami dari Pusat Pelatihan Sekejap ya sangat berbahagia sekali ya pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahim secara offline ya, secara hibrid ya, silaturahim dengan para peserta atau alumni Sekejap yang ada di Kota Makassar yang pada kesempatan hari ini ya mungkin karena kesibukan yang lain ya tidak maksimal untuk kehadirannya, tapi insya Allah tidak mengurangi kegiatan kita pada hari ini. Dan juga ini adalah edisi kegiatan pasti yang spesial ya karena dari edisi-edisi yang sudah dilakukan sebelumnya, ini juga yang pertama kali hibrid ya. Ya, dan Masya Allah juga tadi sudah banyak ya didahului, disampaikan lagi ya kenikmatan yang tadi sudah disampaikan oleh yang punya rumah ya, tuan rumah Ibu Musyarafah Mahmud dan keluarga ya bahwa kesempatan hari ini kita meresmikan sekretariat bersama ya di antara Yayasan Syekh Ali Jabir, Travel Book dan Pusat Pelatihan beserta Jalinan Alumni Sekejap yang harapannya ke depan ya kita bisa berkolaborasi menghasilkan kekuatan gerakan paham Al-Qur'an yang lebih luas ya. Insya Allah sesuai dengan harapan kita bersama yang sudah didahului tadi oleh Ketua JAS ya, bahwa kita harus mengambil peran yang lebih banyak di masyarakat ya untuk bisa mengembalikan ya mereka kepada Al-Qur'an dan mereka betul-betul bisa merasakan kenikmatan Al-Qur'an ini. Jadi tidak hanya sekedar baca ya, tapi memang betul-betul dirasakan kenikmatannya ya dengan memahami makna-makna dari Al-Qur'an. Dan alhamdulillah ya insya Allah dengan diresmikannya sekretariat bersama ya insya Allah kita nantinya akan menyusun ya
program-program yang bisa memanfaatkan ya sekretariat ini ya dengan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan ya untuk masyarakat sekitar sini ya ataupun untuk para guru-guru nanti ya, dan juga sebagai base camp ya bagi alumni-alumni ya untuk kita bertemu ya secara langsung untuk kemudian bersama-sama ya belajar ya dan menyusun strategi baru ke depan ya untuk gerakan paham Al-Qur'an ini. Kemudian ini saya tinggal mentakkid saja ya dengan apa yang sudah disampaikan semua oleh Ibu Musyarafah bahwa insya Allah kolaborasi kita ini ya akan dimulai dengan kegiatan tablik akbar ya yang akan menghadirkan Syekh Muhammad Jabir dari Yayasan Syekh Ali Jabir dan Ustadz Nur Ihsan dari Pusat Pelatihan Sekejap di bulan Desember ya tanggal 18. Jadi kita sebagai tuan rumah di kegiatan itu ya mari kita mengajak keluarga kita ya teman-teman ya dan sahabat-sahabat untuk menyemarakkan ya kegiatan tersebut. Dan juga satu lagi ya yang akan saya sampaikan bahwa di antara program juga yang sangat menggembirakan adalah ada umroh akbar ya, ada umroh akbar nanti insya Allah bersama Syekh Muhammad Jabir dan juga Ustadz Abdul Somad ya dan bersama Ustadz Nur Ihsan ya. Jadi insya Allah beliau-beliau langsung bisa membersamai kita di umroh akbar itu yang insya Allah akan diadakan atau keberangkatan di bulan Februari ya insya Allah. Jadi tak perlu berpanjang lebar karena ini hanya menakkid saja dan tentu saja kita sangat berbahagia ya dengan kenikmatan ini semua dan ini semua kembali saya menyampaikan ya sebagai bentuk pengamalan dari ayat Allah ya di surah Ad-Duha ya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ya, dan adapun dengan nikmat-nikmat dari Tuhanmu ya maka sampaikanlah. Jadi kita berharap ya bahwa kita bisa memaksimalkan kenikmatan ini semua ya, semoga selalu kita berharap dan berdoa terus kepada Allah untuk dimudahkan dan diberkahi seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kita adakan di waktu-waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustazah Rahma selaku manajemen Sekejap Paham Al-Quran. Ini akan menjadi PR kita bersama, ya, terkhusus kepada alumni Sekejap di Kota Makassar. Kita sama-sama menyukseskan ya, acara grand launching nanti. Ya, insya Allah diadakan di Masjid Al-Markaz Al-Islami, yaitu peresmian secara resmi sekretariat bersama kantor Yayasan Syekh Ali Jabir dan Pusat Pelatihan Sekejap Paham. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa Sekejap Paham Al-Quran ya saat ini sudah banyak ya bekerja sama dengan lembaga-lembaga ya, atau instansi-instansi. Kalau di Kota Makassar yang awal-awal itu adalah Yayasan Sekolah Islam Atira, ya, dan saat ini sudah banyak, ya, cukup banyak beberapa lembaga yang kerjasama dalam pelatihan Sekejap Paham Al-Quran. Salah satunya adalah dari Masjid Raya Pondok Indah Jakarta, ya, yang beliau-beliau ini adalah para pejuang subuh, ya, pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, yang saat ini alhamdulillah sudah sampai ke angkatan ketiga. Ya, alhamdulillah ini patut kita syukuri, dan sudah ada sekitar ratusan peserta dari Masjid Raya Pondok Indah, para pejuang-pejuang subuh di sana yang mengikuti pelatihan Sekejap Paham Al-Quran secara online di Zoom. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada alumni ya Sekejap Paham Al-Quran, yaitu peserta pelatihan Ibu Evi Ropita, ya. Alhamdulillah beliau juga termasuk ya yang aktif ini dalam
pelatihan sekejap ya di Masjid Raya Pondok Indah. Pada Ibu Epi mungkin ada ya. Ya, saat ini Ibu Epi lagi ini ya, lagi di Amerika ya. Posisinya. Oke. Ya. Oh, tinggal di sana. Oh iya, ternyata. Oke. Kami persilakan ada sedikit testimoni Bu dari Ibu Epi di USA ya. Pada kita semua nih untuk tentang sekejap paham Al-Quran ini. Silakan Ibu Epi. Iya, makasih Ustadz. Tadi saya semalam saya dihubungi oleh Ustadz Nur Ihsan untuk memberikan testimoni ya. Hari ini sangat sibuk sekali saya dari luar kota, jadi saya insya Allah saya sempatkanlah untuk memberikan sedikit pengalaman yang saya peroleh selama mengikuti program sekejap di Pondok Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi, domisili saat ini di Iowa, USA. Saya baru saja menyelesaikan level 1 di program Sekejap Paham Al-Quran di Masjid Raya Pondok Indah. Saya memulai program ini 6 bulan lalu. Itu berasal dari awalnya ada rasa penasaran begitu ya, setiap mengikuti ada YouTube video orang-orang sholat berjamaah di Timur Tengah itu kok sampai mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran itu kok sampai terseduh-seduh sampai menangis gitu loh. Jadi saya penasaran ini kenapa saya nggak pernah menangis gitu. Karena selama ini saya hanya membaca Al-Quran saja tanpa memahami makna. Jadi rasa penasaran itu saya ikuti terus. Jadi saya mulai saya coba-coba membaca dari terjemahan Al-Quran. Apakah ini akan membantu pemahaman saya tentang makna dari Al-Quran yang saya baca atau bagaimana. Kemudian juga saya ikuti YouTube. Dan ini kok ada rasa yang masih belum puas gitu loh, yang saya rasakan dengan cara belajar sendiri gitu. Nah, singkat cerita ini sekitar bulan April Mei itu kakak saya menginformasikan ke saya itu coba masuk ke kajian Pondok Indah, katanya ada ini pengenalan program sekejap paham Al-Quran. Nah, itu juga hanya beberapa menit sebelum Ustadz Nur memulai pengenalan metode ini. Jadi alhamdulillah mungkin rezeki saya di sana, Allah menunjukkan jalan kepada saya untuk bisa belajar Al-Quran di sini. Nah, dari awal Ustadz Nur mengenalkan program ini, saya langsung tertarik. Ini sepertinya ini yang saya cari-cari selama ini, alhamdulillah. Nah, kemudian waktu pendidikan itu 20 minggu, itu juga terstruktur, dan setiap kajian itu rasanya sangat efektif dan efisien. Saya melakukan mengikuti pendidikan ini. Itu ya rasanya metode ini sangat cocok untuk saya yang tidak ada background pesantren dan saya juga tidak bisa berbahasa Arab, tetapi saya terbantu dengan adanya metode ini untuk memahami setiap kata yang sudah saya pelajari, yang sudah saya terjemahkan. Sebanyak 1 juz untuk level 1 ini. Kemudian ya tentunya dengan meluruskan niat ya, semangat gitu loh, tekad pengen belajar dan pengen mengerti. Ini sangat terbantu dengan metode ini, sangat terbantu sekali dengan adanya pola-pola warna dari huruf-huruf yang dari huruf dan kata yang ditampilkan di dalam buku panduan seperti warna hijau, itu warna merah, warna biru, dan warna hitam. Itu yang tidak saya lupakan itu kalau saya belajar itu yang kalau warna hitam itu kalau warna hijau itu selalu Ustadz Nur atau Ustadz Agus yang mengajar saya itu selalu itu ya itu Indonesia banget. Kemudian yang merah itu banyak banget, itu yang tidak
pernah hilang dalam ingatan saya. Iya, saya harus tahu. Saya harus mengerti ya, mesti paham itu. Nah, itu pas mulai pendidikan itu kita di encourage atau apa ya untuk menghafalkan kertas ajaib yang warna merah. Nah, itu kertas itu sampai sekarang juga itu saya bawa kemana-mana supaya nggak lupa. Itu kan ke dapur, kadang keluar kota itu saya bawa selalu itu kertas merah itu. Jadi agar jangan sampai lupa saya kata-kata yang 70 kata ini. Itu sangat membantu saya juga. Jadi itu dan buku panduan juga sangat simple, itu buku merah dan buku hitam. Jadi kita rasanya tidak perlu lagi untuk mencari-cari di kamus karena kamusnya kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu rasanya sudah memadai dengan kedua buku panduan ini. Jadi dengan mengikuti metode ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit rasanya buhul-buhul ketidakpahaman saya selama ini terbuka walaupun di usia saya yang udah lanjut saat ini. Jadi sangat terbantu dengan adanya metode ini. Kemudian ya tentunya dengan peran besar dari guru-guru saya, Ustadz Nur dan Pak Agus yang Masya Allah luar biasa itu kesabarannya dan memotivasi kami semua untuk belajar. Jadi harapan saya juga semoga pengalaman yang saya lalui ini dengan kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh Sekejap juga akan dirasakan oleh santri-santri atau peserta Sekejap di program-program di masa yang akan datang. Jadi terima kasih Ustadz Nur dan Pak Agus dan Ustadz semuanya ya Pondok Indah juga ya Masjid Raya Pondok Indah yang menyelenggarakan program ini. Insya Allah bulan Januari kalau tidak salah saya akan lanjut ke level 2. Rasanya udah lama sekali libur ini Ustadz pengennya cepat-cepat untuk memulai level 2 ini. Saya rasa itu aja Pak Ustadz. Terima kasih atas kesempatan ini dan ya saya kembalikan pada Ustadz. Baik, terima kasih Bu Evi. Alhamdulillah kata kita dari ini ya cukup semangat ya. Mudah-mudahan dimudahkan Bu untuk bisa tetap lanjut di level 2 selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita masuk ke agenda inti kita pada hari ini, yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris, MC, MAG. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah, juga sebagai Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran, dan saat ini sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat di bahagian Komisi Dakwah. Olehnya itu, kepada Ustadz, pada Ustadz kami persilahkan. Kalau bagaimana bisa Ustaz, jadi suara ke sini juga. Kita suara kita masuk di sini, Pak. Ini suara kita masuk ke sini. Asal itu maju, pengguna suara masuk di sini enggak suaranya. Iya, saya coba. Tes. Sebentar ya, kita mau coba dulu ya. Coba ini di sini lagi hujan juga. Dan baik peserta yang hadir juga di sini. Kita mau coba atur ya Bu ya, sekitar 5 menit kita atur dulu. Semoga mic-nya bisa maksimal ini, masuk kedua-duanya. Ya Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah. Mungkin bisa digeser ya, salah bro. Baik, tes. Kalau bagus, suara saya itu bagus ya? Masih bagus ya? Bagus. Ibu Siti, Pak Rahmat? Insya Allah bagus, Ustaz.
Bagus, masih bagus ya suaranya? Bagus. Alhamdulillah, bagus Ustaz. Bapak Ibu, suara saya baik nggak di sini? Bentar ya. Kita sudah seharian coba sebenarnya itu kemarin kan. Oh ternyata ketika pasang ini nggak bisa maksimal ternyata. Suaranya asik. Pak Agus, ya. Kalau begini, apakah suaranya bagus? Komunikasinya. Kurang jelas, Ustaz. Iya, malah hilang. Ada apa-apa kita yang dicari tuh? Ya. Kan saya merasa dipercaya. Kalau di bagus, suaranya bagus, adakah? Oh, nggak ada. Belum berhasil berarti. Wah, ini kita harus belajar di lagi nih ya. Ya. Jadi kalau begitu kita ini ya, kita izin. Ibu boleh ini ya, agak mendekat ya. Ibu Hafsat, agak maju dikit ya. Biar suaranya. Kalau begini bagus ya? Jelas. Ya. Aman ya? Ya. Oke. Kalau boleh agak maju nih ya. Insya Allah nggak lama nih, setengah jam. Karena suaranya kayaknya mau diangkat nih dikit. Ibu Jamila kedengaran, Bu? Berapa lama bertahan suaranya kalau begini? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, berbahagia sekali pada hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa bersilaturahmi, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan bisa dikatakan ini adalah pertama kali, ya, kita bersilaturahmi dalam program Pasti, ya. Dan yang kedua untuk silaturahminya secara resmi, benar ya? Yang kedua, yang pertama sekitar bulan Oktober, awal Oktober, waktu kita bersama-sama membangun komitmen untuk berkontribusi dalam program pembangunan, ya, wakaf pembangunan Sekejap Kibos. Sekejap Kibos. Kurang lebih sekalian bulan Oktober tahun lalu. Masya Allah. Ya. Berarti kurang lebih 1 tahun ya. Dan Masya Allah sekalian, Allah mudahkan semuanya bergerak. Ya. Karena Allah menginginkannya insya Allah Ta'ala. Sampai sekarang, ya, semua persyaratan telah selesai kita kerjakan. Allah mudahkan. Dari ikrar wakaf, ya. Kemudian sampai yang terakhir adalah perizinan untuk mendapatkan wakaf, ya, sertifikat tanah wakaf dari Kementerian Pertanahan. Allah mudahkan bisa didapatkan juga. Kemudian fase berikutnya fase untuk kita mendapatkan izin, ya, izin lingkungan dari pihak RT RW kelurahan. Allah mudahkan bisa pun terwujud, ya. Dan Masya Allah ini Allah mudahkan semuanya, ya. Allah mudahkan. Dan bahkan sekarang sudah sampai tahap penggambaran, ya. Penggambaran untuk konstruksi bangunannya, ya. Sudah ada fondasinya digambarkan, Allah mudahkan. Tinggal menunggu sekarang fase menggambar bangunannya, menggambar masjidnya, ya. Dalam rencana kita akan bangun kurang lebih 2 lantai. 2 lantai masjid, insya Allah besar masjidnya itu. Ukurannya sekitar 25 ke belakang, ya. Dan 20 ke samping. Bayang Bu ya. Jadi 25 ke belakang dan sekitar 20 meter ke samping. 10 kali 15 ruang utamanya, ya, untuk sholatnya tanpa tiang. Jadi kita nggak ada tiang penghalangnya, itu semua plong, ya. Alhamdulillah kita punya tim yang cukup ahli begitu, sangat paham akan cara kerjanya itu. Kita gambarkan seperti itu. Sekitar 4,5 meter, tingginya berarti 9 meter, ya, bangunannya itu. Dan kita mau atur Bu, dia lapang terbuka karena sekarang semua itu sepanjang mata pemandangan. Mau lihat ke depan, mau lihat ke belakang, mau lihat ke kiri, mau lihat ke kanan, itu semua pemandangan itu.
Dan tempatnya paling tinggi, Bu. Ya, di atas memang di atas posisinya itu nggak ada yang kita paling tinggi tempatnya itu, Bu. Yang nanti ya perkampungan, persawahan, sungai, ya kemudian dan lainnya, ya. Dan masya Allah, Allah mudahkan tebu itu jalan desanya sampai masuk mentok di tanah kita, ya. Jadi mobil bisa masuk, Ibu, sampai mana? Mentoknya di mana? Di tanahnya wakaf pesantren, ya, pesantren. Kenapa begini? Karena Allah yang menghendaki. Karena insya Allah Allah melihat kejujuran, kemauan, keseriusan semua kita yang bergerak di sini, bergerak berburu di JAS, dari para alumni, dari para peserta, masya Allah, ya. Dan bahkan dana pun Allah mudahkan dikumpulkan sampai sekarang sekitar 1,9 juta. 1,9 miliar dana yang terkumpul, ya. Ada yang wakafnya itu 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta, ada yang rutin setiap bulannya, setiap minggunya 1 juta berwakaf, itu banyak, ya. Ada yang 10.000 setiap pekannya. Tapi dikumpul-kumpul, masya Allah, sekarang kurang lebih mencapai dana sekitar 1,5 miliar dana yang terkumpul. Bapak Ibu yang memuliakan, ini adalah contoh, ya, contoh manfaat dari sebuah kebersamaan. Ya, kita berharap sekalian dengan bersama di dunia menjadi kita bisa bersama menuju jannah. Dan pada akhirnya kita berharap kita bersama di surganya, di jannah. 3 tahapan sekalian. Pertama, bersama di dunia. Yang kedua, bersama menuju jannah, proses ke sana, ya. Ya, kaki kita berpijak di bumi, tapi langkah-langkah kita menuju jannah insya Allah Ta'ala. Dan kita berharap kemudian kita bisa merasakan kebersamaan bersama di jannah insya Allah Ta'ala. Ya. Masya Allah, hari ini sekalian, saya pribadi sangat berbahagia sekali. Berbahagia sekali Allah mudahkan bisa kumpul di sini. Kumpul di sini. Itu kemarin Pak Prof, Pak Alimin, ya Pak Junaid, Ibu Wahbah, Ibu Sreda, Masya Allah, dan semuanya, Ibu Khadijah semuanya. Kita 2 jam, ya. 2 jam itu transit, delaynya itu. Delaynya. Infonya Makassar berat cuacanya, gitu kan. Berat cuacanya. Dan diundurkan 2 jam. Dari jam 3 baru berangkatnya jam 5. Tapi tiba di Makassar, Masya Allah semuanya itu cuacanya bagus. Dan kata keluarga yang antar itu, Ustaz, ini semuanya ini banjir ini. Ini semuanya banjir tertutup ini. Saya pas tiba, pas turun ke penginapan, Masya Allah itu semua udah biasa. Ya, sampai Allah mudahkan hari ini, Masya Allah, bisa kumpul di sini dalam suasana yang menggembirakan. Yang menggembirakan. Ini semua insya Allah adalah tanda-tanda kebaikan. Atas niat baik kita mau bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, saya katakan, bukan perkara yang mudah itu orang mau bersama-sama. Ya, bukan perkara yang mudah. Karena kalau mau bersama, berarti harus siap dengan masalah. Siap dengan masalah. Terutama saat ketika mau berkumpul. Ya, kita coba atur ini bagaimana caranya bisa kumpul. Ya, alhamdulillah. Butuh A, butuh apa? Perlengkapan A, B, C. Itu butuh komunikasi sekalian. Ya, tapi sekali lagi, ya kita berharap dengan niat baik kita ini Allah mudahkan semuanya, insya Allah Taala. Bapak sekalian, tentu saya berharap ya, semua kita ini sekarang ini berbahagia bisa kumpul di dunia. Ibu Deli ya, Ibu Deli sekarang kelas apa? Kelas R Ibu ya? Kelas apa Ibu Deli? L ya, waktu sudah selesai ya, Masya Allah. Ya, tentu semua kita ya semoga berharap semoga bisa berbahagia nih, bisa kumpul di dunia ya dengan Ustadz Mardianto, Ustadz Mabrur, Pak Kasman, Pak Junaid dan semua kita, Pak Alimin, kita berbahagia. Tapi sekalian, pernahkah kita membayangkan kalau Allah mudahkan kita bisa berkumpul dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Bu, pernah bayangkan enggak? Kalau kita bisa kumpul, ya bersama siapa? Bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bermajelis, pernah hidup 1400 tahun yang lalu, dan para sahabat merasakan nikmatnya berkumpul bersama-sama dengan beliau satu majelis.
satu majelis. Hanya mereka ya, yang punya kesempatan untuk bisa bersama dengan Nabi. Fisik dengan fisik, badan dengan badan, mata melihat mata, tubuh ketemu dengan tubuh, berhadapan. Hanya sahabat. Ya. Kita, Bapak sekalian, tidak merasakan hal tersebut. Namun, semua orang punya kesempatan ya untuk bisa kembali berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kapan itu, Bu? Ketika mereka menjadi orang yang mau mendengar Al-Quran, mau mendengar sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan hanya mendengar, namun kemudian mereka mau mengambil petunjuknya, mengambil hidayahnya, dan selanjutnya mereka mengamalkannya. Ya, Masya Allah sekalian, ini yang kita dapatkan. Ya, kalau masih ingat Ibu, di awal kita belajar di level 1, ya, kita belajar akan tafsir surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di situ ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada kami agar kami bisa menapaki jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus ini. Ya. Muncul pertanyaan, sekalian. Seperti apa itu jalan lurus tersebut? Ya, nah, kita sebutkan ada ayatnya. Ada ayat yang menjelaskan tentang jalan yang lurus itu seperti apa dan siapa yang sudah pernah melakoninya, siapa yang sudah pernah melewatinya. Ibu ingat nggak? Di mana sebutkan? Di surat apa? Surat An-Nisa ayat 69. Masya Allah. Wah, ini hebat ini. Alumni Pak Junaid ini masih hafal. Ini materi pertemuan ke berapa tuh? Keempat berarti. Ya, keempat. Ya, tafsir Al-Fatihah. Ya, kita jelaskan. Ya, Allah menyebutkan di surat yang keempat An-Nisa ayat 69 tentang orang-orang yang telah pernah menapaki ini jalan. Yang nantinya kita punya kesempatan kumpul dengan mereka nanti di surga. Ya, kata Allah, wa may yuti'illaha war rasula wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat Allah, Al-Quran. Dia belajar, dia faham, dia amalkan. Ya. Kalau dia baca dan nggak faham, ya nggak dapat itu. Dia belajar, dia faham, ya dia ngerti, dia tahu perintahnya, dia kerjakan. Nah, pertama dapat. Taat kepada Allah. Yang kedua adalah war rasulah. Taat kepada Rasulnya. Dia belajar sunnah Nabi, dia belajar hadis Nabi, dia ngerti, dia faham, dia amalkan. Dapat 2. Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasulah. Hasilnya adalah faulaika, maka mereka itu ma'a, akan bersama, akan dikumpulkan bersama, kumpul bareng. Masya Allah. Di akhirat, di surga. Dengan siapa? Dengan 4 kelompok terbaik manusia. Yang pertama, kata Allah, minan nabiyyi, dari para nabinya. Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman. Kita hanya baca ceritanya itu. Hanya baca ceritanya di Al-Quran. Ya. Allah katakan, fabihudahu muqtadi. Dengan hidayah mereka, ikutilah. Ikutilah. Kata Allah. Ya. Kalau kita ikut mereka, kita akan kumpul dengan mereka. Dan termasuk adalah pemimpin para nabi, penghulu para nabi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya sekalian, kita perlu hadirkan. Kalau kita baca Quran, kita belajar sekejap, ya Allah, saya mau ketemu sama Nabi ini, mau jumpa sama Nabi. Maka ya Allah, mudahkan saya bisa paham Al-Quranmu ya Allah. Agar saya bisa mengamalkannya ya Allah. Agar saya punya kesempatan untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya nggak pernah merasakan imatnya, melihatnya langsung. Berkumpul dengannya langsung. Nggak pernah. Hanya baca ceritanya di Al-Quran. Hanya baca ceritanya dalam sirah, sejarah beliau alaihi salatu wassalam.
Ini sekalian, ya. Makanya kita semangat belajar ini sekalian. Ya. Dan juga semangat mengamalkan apa yang diajarkan. Semangat bersedekah, semangat berwakaf, semangat berdakwah, semangat membantu orang lain. Kenapa? Itulah bahagian berketaatan yang diajarkan dan diarahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian pula dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Masya Allah. Minan nabiin. Nabi-nabi Allah SWT. Yang kedua adalah wasiddiqin. Wasiddiqin. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar dalam iman mereka. Itulah para sahabat. Para sahabat. Dan pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah. Kita punya kesempatan kumpul dengan beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Buku mereka sangat banyak tentang sejarah para sahabat dan mereka disebutkan itu. Masya Allah. Tapi kita nggak berkesempatan. Kita mau pernah merasakannya. Namun dengan taat Allah Rasulnya, kita punya kesempatan untuk kumpul dengan golongan yang kedua ini, yaitu wasiddiqin. Orang-orang yang jujur dalam iman mereka. Yang ketiga adalah wasyuhada. Wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Ya. Ya, fisiknya mati. Tapi dia sebagai syahid, sebagai syuhada. Ya. Kenapa? Karena dia membuktikan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berani untuk berkorban dengan fisik yang dia punya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kita dapat ini dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak para syuhada ya Allah hadirkan. Dan yang keempat adalah wassolihin. Dan orang-orang yang soleh secara umum. Di antaranya adalah salafus soleh. Salaf as-soleh. Orang terdahulu. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama kita. Dan orang-orang soleh setiap generasi sampai zaman kita ini. Bapak Ibu, apa kata Allah? Faulaika ma'a. Faulaika ma'a. Maka mereka yang taat Allah dan Rasulnya itu, mereka akan dikumpulkan bersama dengan nabi-nabi, ya, para sahabat yang siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, itu kerinduan kita. Dan Allah sudah kabarkan jalannya itu, yaitu taat Allah dan taat Rasulnya. Bagaimana caranya? Ya dengan Al-Qurannya. Ya, yang harus kita baca, harus kita dengarkan, tapi harus kita fahami. Karena dengan paham insya Allah kita bisa mengamalkannya. Insya Allah. Bapak Ibu yang memuliakan, itu diantara hal yang kita sudah pelajari sejak awal. Ibu sekalian, sebagai seorang Muslim, ya, yang namanya harapan untuk bisa bersama dengan orang-orang hebat di surga, di jannah itu harus selalu kita hadirkan, Ibu sekalian. Kita hadirkan. Saya punya cerita, Ibu. Ya, ini cerita termasuk yang sangat berpengaruh dengan saya. Saya hafal ceritanya. Ya. Saya sering ulang-ulang ceritanya karena berpengaruh. Ya, Ibu, ada seorang sahabat Nabi. Ya, ini mungkin sahabatnya, Bu, sahabat yang mungkin tidak terkenal. Ya, nggak terkenal Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, kenapa nggak terkenal? Ya karena dia orang biasa. Dia orang yang sekarang orang miskin lah. Orang miskin, nggak punya rumah, tinggalnya di masjid. Tinggal di Masjid Nabawi, tinggalnya di situ. Ya. Tapi sekalian, dia nggak bisa berkontribusi untuk Islam dengan hartanya. Nggak bisa. Ya. Karena dia nggak punya harta. Dia tidak berkontribusi dengan apanya, Bu? Dengan ilmunya. Karena nggak terlalu menonjol masalah ilmunya. Nggak seperti Abu Hurairah misalnya, yang menonjol masalah ilmunya. Ya. Tapi dia ingin sekalian berkontribusi untuk Islam. Ibu tahu nggak caranya apa, Bu? Dengan melayani keperluannya Nabi. Ya. Apa istilah itu, Bu? Pembantu. Nah, pembantu rumah tangganya Nabi. Kira-kira gitu ya. Kalau sekarang apa istilahnya?
ART, ya, asisten rumah tangga. Ya, sekalian. Jadi kalau Nabi punya keperluan, ini dia yang ngurus ini. Ya. Dia tinggal di masjid, termasuk ahlu suffah namanya, ahlu suffah. Ya, orang tinggal di masjid itu, Bu. Oke. Tapi dia punya komitmen. Ya Allah, saya nggak bisa ini dengan harta saya. Ya, dengan ilmu saya ini nggak bisa. Tapi saya mau melayani siapa? Melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Bu, kalau Nabi kan mau wudu, nanti kan butuh air kan? Dia, Bu, Ibu Sereda, dia ambilkan itu airnya, Bu. Jadi kayak ke sumur atau kemana gitu kan diambil airnya. Nabi, ini air untuk wudu. Nah, itu kerjaan dia itu. Karena punya keperluan hajat, apakah misalnya sendal atau apa gitu yang Nabi butuhkan hajatnya itu, dia ngurusnya itu, Bu. Nabi, ini hajatnya saya sudah siapkan. Masya Allah. Itu, Bu, kebiasaan Nabi itu. Ibu Jamila, Ibu Hafsah. Oke. Saking banyaknya dia punya begitu, maka pada suatu ketika, ya, udah dia bantu usia Nabi ambil air wudu dan yang lainnya. Lalu tiba-tiba Nabi berkata sebuah perkataan kepada beliau. Apa? Satu kata. Ya. Ini yang level 4 ini, insya Allah artinya nih. Apa kata Nabi? Sal. Ibu awalnya sal. Materi level 4 ini. Sal. Oh, makasih level 4 ya. Sal artinya apa? Sal, bertanyalah kamu. Nah, kan kata soal. Sal. Atau mintalah kamu. Ibu apa artinya ibu ini? Artinya apa? Nabi mengatakan, wahai sahabat. Namanya adalah Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kan? Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami nggak terkenal ini. Oke. Setelah ambilkan air wudhu dan yang lainnya, Nabi bilang, Robi'ah, sal. Wah, sal. Minta apa saja yang kamu mau. Nah, gitu kan, Bu? Apa saja yang mau? Sal, minta aja. Kamu kan nggak punya rumah, minta rumah silakan. Ya, kalau belum menikah, mau dicarikan silakan. Apalagi mau punya jabatan, silakan. Sal. Ibu bisa bayang nggak? Ada orang tinggal di masjid, nggak semuanya ditawarin sama Nabi, sama pemimpin, kepala negara, presiden. Masya Allah, sal. Kira-kira ibu apa? Kalau ibu yang ditawarin, minta apa, Bu? Kalau ibu apa yang ditawarin? Kira-kira minta apa? Ya Allah, saya minta apa ya? Minta dikembalikan jadi muda. Masya Allah, bulan biasa 70 tahun ya. Waktu kayaknya nggak mungkin ya. Ayo. Itu. Kalau orang tuh pikirannya dulu ya. Ya mungkin minta harta. Gak punya rumah, minta rumah. Ya gitu kan. Itu mungkin. Tapi Bapak Ibu, perhatikan. Apa jawaban Nabi? Dia bilang begini. Ya Rasulullah, as'aluka. Ya, as'aluka. Aku meminta kepadamu. Apa Ibu? Murafaqataka fil jannah. Murafaqataka fil jannah. Agar bisa menemanimu di surga. As'aluka, aku meminta kepadamu, murafaqataka, agar bisa menjadi temanmu, Rafiq, temanmu. Di mana? Fil jannah. Di jannah, di surga. Masya Allah. Lihat saja. Itu yang dia katakan. Itu yang dia katakan. Dia minta kepada Nabi. Nabi kan engkau adalah kekasih Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah. Ya. Apa yang kau minta Allah kasih? Engkau Rasul Allah yang terbaik. Ya. Saya minta satu. Apa? Ya Allah, agar saya punya kesempatan. Bersama-sama denganmu di surga. Di jannah. Di jannah. Saya nggak minta dunia, minta rumah. Saya nggak minta jabatan. Saya nggak minta pasangan hidup, saya belum punya, saya nggak minta itu. Saya minta agar bisa murafaqataka fil jannah. Menemanimu di surga.
Ibu, yang muliakan. Nabi faham. Oh, Masya Allah. Udah. Apa kata Nabi? Yang lain. Ghairu dzalik. Selain itu, minta yang lain. Itu masih jauh, masih lama. Masih lama itu. Oke, saya akan doakan kamu. Tapi masih lama itu, minta yang cepat-cepat. Minta yang depan mata sekarang ini. Ibu, apa dia bilang? Huwa dzaka. Ya, dia yang itu. Itu tadi saya bilang itu, hai Nabi. Saya minta agar apa? Agar murafaqataka fil jannah. Agar bisa menemanimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pasti akan meninggal dunia. Ya. Sekarang saya sudah merasakan, kata kikir gitu ya. Kata Robiah, saya merasakan Masya Allah bagaimana nikmatnya bersama-sama dengan Muhammad Nabi. Ya. Sekarang saya merasakan menjadi orang yang ma'aka fid dunia, bersama di dunia, dekat denganmu, diberikan nasihat, diberikan petunjuk, diberikan arahan. Masya Allah. Ya. Teman yang sangat luar biasa. Namun saya pasti akan meninggal dunia. Demikian pula engkau akan meninggal dunia. Dan kalau kita meninggal dunia, semua akan dibangkitkan untuk dihisab dan bertemu dengan Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nggak tahu ini, ya. Bagaimana Allah membalas amalanku? Kalau kamu, hai Nabi, dijamin surga. Dijamin surga. Kalau saya nggak tahu. Maka satu mintaku saja. Karena kamu suruh saya minta, maka saya minta satu saja. Saya minta murafaqataka fil jannah. Agar bisa menemanimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mengatakan, wow. Ini Masya Allah sebuah pengajian sangat luar biasa dari sahabat yang sederhana ini. Bagaimana menghargai akan kesempatan untuk bisa bersama di surga. Bersama dengan kekasih tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Di surga kelak. Sekalian, ya. Jelas, ya. Karena Nabi sayang, Nabi akan mendoakannya. Maka berdoa, ya Allah, ya, ini sahabatku di dunia yang suka bantu aku, ya Allah. Maka ya Allah, masukkanlah dirinya ke dalam surga bersama-sama dengan aku. Satu level, satu derajat, satu tingkatan. Ya. Nabi bisa berdoa. Tapi sekalian, ternyata Nabi itu nggak stop sampai di situ. Nggak stop. Nabi memanjatkan kepada beliau bahwasanya surga itu, jannah itu butuh pengorbanan di dunia. Surga itu kalau dapatkan, ya doa oke. Doa ya. Saya akan berdoa. Tapi tidak cukup. Setiap orang yang ingin jannah mau ke sana harus punya pengorbanan. Harus punya pengorbanan. Oh Ibu, akhirnya Nabi pun berkata kepada beliau. Berkata. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sekalian. Apa kata Nabi? Kata Nabi adalah fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Fa'inni, maka tolonglah aku ala nafsika untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan bikathrati sujud. Bikathro, kathir. Bikathro sujud dengan banyak bersujud. Dengan banyak sholat. Masya Allah. Bapak Ibu yang muliakan. Jadi intinya ya, ayat ini mau menjelaskan kepada kita sekalian ya, tentang bagaimana pentingnya pengorbanan di dunia. Harapan kita sekalian ya, dengan kebersamaan di dunia ini ya, insya Allah bersama menuju jannah Allah SWT. Dan selain kita berharap bisa bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ya, kita bareng-bareng belajar ini khususnya sekejap. Bareng-bareng belajar ada yang di level 1 belajar, Masya Allah. Level 2 belajar, Masya Allah. Level 3 belajar, Masya Allah. Level 4 belajar, Masya Allah. Saya Ibu, ya,
mau ingatkan semua kita. Kita belajar bukan untuk ilmu semata. Bukan. Namun kita belajar untuk kita beramal. Untuk kita ini beramal. Karena amalnya insya Allah kita bisa mendapatkan semuanya. Ya. Dan satu hal yang sangat penting adalah ada kebersamaan dalam kita beramal, sekalian. Kebersamaan dalam kita beramal. Ya. Ya, ada amal yang sifatnya pribadi. Ya, sholat, baca Quran. Tapi agama ini mengajarkan kita tentang pentingnya beramal bersama-sama. Dan ternyata Ibu, ini yang diajarkan oleh siapa? Oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Ya. Ya, ini menjadi kajian kita hari ini tentang tadabbur surat Al-Baqarah 127. Tentang pentingnya beramal bersama-sama di dunia agar bisa kemudian bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagi mereka yang pernah belajar level 1, saya pernah belajar ya. Ya. Kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, ketika Ibrahim bersama-sama dengan Ismail meninggikan pondasi dari Baitullah. Ibu lihat apa kata Allah? Ketika Ibrahim wa Ismail dan Ismail anaknya yarfa'u meninggikan al-qawaida minal baiti pondasi Ka'bah. Pertama, ada pekerjaannya. Ibu, Bapak, bukan ringan. Apa itu? Buat proyek, bangun Ka'bah. Sebata diletakkan, 2 bata diletakkan di plester. Ya, bayangkan ya, bukan seperti zaman sekarang yang orang plesternya mudah. Zaman dulu bagaimana ya plester gitu ya? Gimana itu? Ya. Siang malam, kenapa pikirannya besar? Kenapa? Inilah cara untuk bisa berjumpa dengan Allah di surga. Harus punya tindakan di dunia. Apa itu Allah arahkan? Mau ketemu aku di surga, bangun rumahku di dunia. Bangun rumahku di dunia. Ya. Sekarang apa? Kamu sudah dibantu, ada pondasinya, ada qawaidnya itu. Siapa yang bangun? Ya itu nggak sebutkan siapa yang bangun. Ya mungkin bisa malaikat, bisa Adam. Intinya sudah ada pondasinya itu. Tugas kamu apa? Bangun itu. Ya. Dan yarfa, tinggikan dia. Tinggikan dia. Kenapa? Kalau dia jadi, bayangkan. Orang sholat menghadap ke sana. Bayangkan orang tawaf di sana. Sehingga pahalanya akan mengalir kepada Muhammad Ibrahim. Kira-kira begitu. Ya. Itu kira-kira yang kita pahami, Bapak sekalian. Akhirnya, sekalian, Ibrahim bangun komitmen. Saya siap bangun ini Ka'bah siang malam. Tapi dia sadar, kalau sendirian, kapan jadinya itu? Berapa lama yang dibutuhkan? Maka Ibrahim kemudian mengajak anaknya Ismail. Kata Allah, wa Ismail. Wa dan Ismail. Sehingga 2 orang punya proyek di dunia. Siapa itu? Ibrahim dan Ismail punya proyek bangun Ka'bah. Bangun Baitullah. Buat apa? Sebagai sarana mereka beramal soleh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini sesuatu yang sangat berharga. Ya. Kita mau menuju surga Allah SWT. Ya. Tapi kita butuh sebuah proyek kebersamaan. Kita butuh proyek kebersamaan. Sama-sama bareng Ibu sekalian. Semoga dengan apa yang kita kerjakan ini, maka semoga Allah mudahkan kita berjalan bersama-sama menuju surga Allah. Sesudah bersama di dunia, bersama menuju jannah, dan semoga bersama di jannah insya-Allah ta'ala. Makanya insya Allah kita berpikir sekalian, apa yang mau kita kerjakan ini? Oh, kita punya kesempatan. Ada tawar Ustadz, ayo, ini ada tanah wakaf ini. Ya, 7.000 meter persegi. Di daerah Bogor. Tempatnya bagus. Masya Allah. Kita lihat itu sekalian. Tempatnya masih luar biasa. Ya, tempatnya sangat luar biasa, sangat bagus. Masya Allah. Udah kita putuskan, kita mau jalankan ini sekalian. Kita ajak kawan-kawan yang punya keterampilan. Ya, ayo sama-sama garap ini. Masya Allah, Bu. Yang arsitek mau bergabung, yang punya skill masa bunga mau bergabung, ya. Yang nggak punya duit, punya HP, apa? Bantu share itu besar, share. Bayangkan Bu, setahun dapat 1 miliar. Kenapa? Ada yang mau berpikir, ada yang bekerja dengan apa? Dengan HP-nya. Si A pakai HP-nya,
si dia pakai HP-nya, si dia pakai HP-nya, banyak bekerja. Dan terkumpul. Kenapa? Karena kita mau kumpul sama-sama di surga sekalian. Ya. Ini kira-kira sekalian kita ingin bangun ya dari kebersamaan kita ini, masya Allah ya. Dan ibu sekalian, dalam perjalanan sebentar ini banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Ya. Karena kita merasa sekali kita ini kayaknya nggak pantas menerimanya. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi betul-betul Allah kasih itu kesempatan. Kesempatan. Termasuk kesempatan kita pada hari ini sekalian. Ya. Mendapatkan tempat yang bisa kita gunakan. Yang kalau kita berpikir mau kita sewa ini, masya Allah berapa ya? Siapa Pak yang bisa tahu nih? Kalau saya berapa nih sewa ini? Ya, Ibu Sureda mungkin tahu ya. Kalau punya ruang gigi, kalau saya berapa ya? Ya, kalau saya kira-kira antara 50 juta sampai 70 juta dalam perkiraan saya. Ya, di tempat begini seperti itu perkiraan. Ya, kalau Jakarta begini sekitar 100 jutaan. Ya, itu pun masuk gang. Ya, kira segitu. Masya Allah. Tapi Allah berikan kesempatan kepada kita, ya. Buat apa? Buat manfaatkan. Ya, buat manfaatkan. Jadi secara kos insya Allah nggak besar. Kalau berarti nggak besar kosnya. Tapi kesempatan yang punya ilmu sekejap. Ibu Khadijah ya. Udah level 3 Bu. Ya, buat apa? Banyak yang menunggu diajari Ibu Khadijah. Iya Ustaz, diajarin. Ustaz, kalau belajar Zoom itu susah banget Ustaz. Ada nggak yang kelasnya kelas offline Ustaz? Nah, itu ada gitu, offline Ustaz. Ya. Nah, kita berharap sekalian, ini kita bisa manfaatkan. Alhamdulillah, dan dari Ibu Ara dan Pak Syafri berikan kesempatan, bisa manfaatkan saja. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampaikan ke majikan, akhirnya kita putuskan, buat apa? Buat jadi sebagai sekretariat bersama, kantor bersama kita. Buat apa? Buat kita punya kesempatan beramal di dunia, ya, agar kelak kita bisa menuju jannah dan kemudian bisa bersama di jannah insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Ini kesempatan, ya. Makanya alhamdulillah, insya Allah nanti pada zuhur kita mau ngobrol-ngobrol, ya, misalnya offline khususnya, ya, ngobrol-ngobrol. Bagaimana bisa maksimalkan misalnya? Saya membayangkan ini tempat akan penuh pagi, siang, sore, malam. Buat apa? Ya, akan main program, tapi khususnya melatih ibu-ibu apa yang mau belajar langsung di sini. Karena yang beda, ya. Belajar langsung itu ketemu orangnya, ketemu dengan Ustaz Mabrur, ketemu Ustaz Kasman, ketemu Ustaz Mardianto, ketemu langsung dengan belajar dengan Zoom. Zoom aja sudah luar biasa manfaatnya ya, apalagi ketemu langsung. Masya Allah. Itu sekalian kelas-kelasnya. Apalagi kelas untuk kita buat kelas guru-guru, melatih guru-guru, ya guru-guru sekolah-sekolah di luar, kita latih di sini, kita panggil, ayo kita latih cepat nih, ya cepat selesai, nanti ngajar di sekolah A, sekolah B, pengajian B. Kita berharap anak-anak kita di sekolah itu yang sekarang menghafal itu bisa paham dengan apa yang dihafal. Ya, kita berharap ratusan ribuan sekolah tahfiz yang menghafal tanpa paham, ya, yang jadi imam tidak paham. Kita berharap kita bisa bantu agar mereka jadi imam, mereka paham. Mereka menghafal, mereka paham. Dan insya Allah bisa. Ya. Karena sudah banyak yang memanfaatkan keberkahan. Jangan lewat sini. Tapi kita berharap banyak yang mau bicara. Banyak yang menyampaikan pesan ini. Seperti pada saat bekerja siang malam. Agar Islam menyebar. Dan mereka sampai kepada kita juga. Sampai kepada kita. Itu misalnya kita harapkan. Ya. Masya Allah. Ini tempat sudah ada. Ya. Kita musyawarah bareng-bareng bagaimana nih caranya nih agar bisa jalan. Makanya kami bisa berharap ya ini kesempatan bisa kita manfaatkan. Ya sebentar mungkin pada zuhur sambil makan-makan yang di sini kita ngobrol nih bagaimana caranya bisa jalan. Ya semoga ya mungkin di akhir tahun atau tahun sudah ada kelas yang bisa jalan sini. Kelasnya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita atau mungkin kelasnya guru-guru ya pelatihan guru-guru. Alhamdulillah. Itu Bu harapan kami. Semoga ke depan masya Allah ya. Banyak orang bisa terbantu, bisa paham Al-Quran, insya Allah ta'ala. Terus kalian, ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kata kunci ibu 3 sebenarnya. Apa itu sekalian? Pertama, bersama di dunia. Yang kedua, bersama menuju jannah. Yang ketiga, bersama di jannah insya Allah ta'ala. Dengan persamaan yang kita bangun ini insya Allah ta'ala. Ya. Itu harapan dari kami sekalian.
Semoga Allah berikan berkah kepada semua kita. Ini sepertinya kita akhiri dengan apa? Dengan doa dulu ya, karena kita khawatir nih ketemu waktu zuhur di Makassar. Kalau ada waktu kita akan terus kali insyaallah taala. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah agar semua harapan kita Allah berikan kemudahan. Agar Allah berikan kemudahan kepada semua kita di Sekejap, di JAS, ya, di Yayasan Syekh Ali Jabir, di Travel Book, dan semua kita punya kebaikan, Allah berkahi, Allah mudahkan, dan selanjutnya kita berharap bisa berikan manfaat kepada semua orang insya Allah Ta'ala. Allah berikan keberkahan di dunia ini, dan kesempatan bisa kumpul bareng lagi di surga insya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu baguskanlah dunia kami tempat di mana kami tinggal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, baguskan akhirat kami tempat di mana kami kembali. Bi rahmatika ya Rahman Rahimin. Jadikanlah surga sebagai tempat kembali kami dengan rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Ghafur, Engkau Ghafar, Engkau Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa murid-murid kami, dosa orang tua kami, dan dosa semua orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami. Limpahkan rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami, karena Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma allimna Al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'an wa faqihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'an wa faqihna fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada keberkahan agama-Mu bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan kepada kami semua. Berikanlah keberkahan kepada niat baik kami ini ya Allah bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan kepada tempat di mana kami berada, kantor ini, tempat ini ya Allah, agar menjadi sarana banyak orang untuk bisa mendapatkan kebaikan ya Allah ya Rahman ya Rahim, agar menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang untuk bisa mentadabbur kitab-Mu, mengamalkan kitab-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang muliakan, terima kasih banyak, Masya Allah, bersedia bersama-sama dengan kami semuanya ya di Sekejap, di JAS sampai titik ini ya. Semoga ini kebersamaan Allah tidak akhiri segera, agar kita masih bisa merasakan kebersamaan kita di dunia ini dalam kebaikan. Untuk proyek-proyek kebaikan, membantu banyak orang mendapatkan kebaikan, dan semoga ke depan pun kita bisa merasakan kenikmatan surga kelak insya Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah bisa melewati program kita Bu, untuk kita soft launching ya, soft launching. Jadi masih yang lembut, masih yang lembut, masih yang ringan. Insya Allah tanggal 18 Desember ya, kita punya program grand launchingnya insya Allah Ta'ala. Ya. Begitu ya Bu Ara ya, tanggal 18 ya. 15 Desember ya. Insya Allah rencana di markas. Insya Allah kami akan kembali hadir kembali mendampingi dalam program grand launching ya, grand launching sekaligus tablik akbar ya.
yang langsung menghadirkan guru kita ya Syekh Muhammad Jabir sebagai pengelola dari Yayasan Syekh Ali Jabir dan penyambung kebaikan dari Syekh Ali Jabir yang telah Allah panggil, dan juga insya Allah sekejap akan hadir juga dalam program tabligh tersebut insya Allah Ta'ala. Dan juga sekaligus kita mau mengajak kepada semua orang untuk bisa umroh bareng sekalian. Umroh bareng ini masih umroh akbar. Umroh akbar insya Allah karena targetnya mungkin sekitar 7 seorang pesertanya tanggal 7 Februari tahun 2023. Jadi masih berapa nih? 4 bulan ke depan ya. Masya Allah, guru kita Ustadz Abdul Somad sudah menyiapkan waktu ya. Menyiapkan waktu bareng-bareng. Jadi rencananya kami dari Sekejap, kemudian Syekh Muhammad Jabir dari Sekejap Jabir dan Ustadz kita Somad akan bersama kita. Ya. Kita lagi usaha ini bisa jadi baru berangkat ya, juga rame-rame. Semoga saat kita bisa umroh bareng ya. Kemudian juga kita bisa belajar sekejap juga di sana. Ini yang berbeda. Yang Hamul ini travel kita ini menerima kita. Kenapa? Karena kita punya sekejap. Kita bilangin kita nggak punya duit untuk bisa berangkatkan orang pergi berumroh karena ya masya Allah lumayan. Tapi kita punya guru-guru yang bisa bantu, yang pergi umroh dibantu belajar paham Al-Quran. Harapannya nanti kalau ketemu nanti bulan Ramadan bisa umroh lagi, umroh berbeda. Karena umrohnya dalam keadaan bisa ngerti dan paham apa yang dibaca oleh Imam Sudais, Imam Syuraim, dan para imam lainnya insya Allah Ta'ala. Nah, ini kelebihan sekejap. Dan semoga Allah mudahkan bisa mewujudkannya. Makanya saya pribadi kalau tadi saya mau berangkat umroh. Berangkat umroh, karena pribadi memang sudah 8 tahun belum pergi. Terakhir saya berangkat itu 2014 terakhir pergi umroh itu. Tapi ini sudah sangat kuat niat mau berangkat, insya Allah. Dan alhamdulillah ini kesempatan oleh Syekh Jabir untuk mendampingi para jamaah juga untuk bisa umroh bareng. Maka semoga ini penuh keberkahan semua kita ya, semua kita di Sekejap, para ahli, para peserta untuk kebaikan insya Allah Taala. Mungkin itu ya dari saya, sekalian. Sekali lagi dari kami minta maaf, dan bagi mereka yang hadir offline ya, Ibu setelah sholat zuhur tetap kumpul untuk menikmati sesuatu yang Allah siapkan untuk kita dari perantaraan orang soleh ya. Nah kita mau kumpul ya, kumpul bareng-bareng ini Bu Khadijah ya. Buat apa? Buat bicara ini bagaimana bisa mensemarakkan, bisa mensyiarkan kebaikan dari tempat ini insya Allah Ta'ala. Demikian dari kami. Syukur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik kepada guru kita Ustaz Murizan Muhammad Idris. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah mengumpulkan kita di dunia dengan sebab Al-Quran. Semoga dengan keberkahan Al-Quran yang kita pelajari, Allah pula yang akan mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya kepada Ustadz, kami buka sesi pertanyaan ya. Baik itu yang offline atau yang online, 1 orang boleh. Ya. Ada mungkin kita mulai dari yang online dulu ya. Ya. Oh ya, ada Prof Alimin. Ya, dan dari offline dulu ya. Silakan Pak Prof. Oh iya. Oh iya. Ini apa? Ini dari Prof Alimin nanya ya. Ustadz, kira-kira kalau kita berangkat berapa dananya? Nah, nanti kalau untuk dananya dia bisa berhubungan dengan Ustadz Rahmat di Benjamin Sekejap, ya. Saya nggak terlalu paham itu. Tapi jelas ada dananya biaya itu bagi mereka yang mau berangkat. Nanti berhubungan dengan Ustadz Rahmat di manajemen untuk dikabarkan beberapa informasi tentang masalah pendanaannya, insya Allah Taala. Ya, ya semoga Allah mudahkanlah untuk ini semuanya. Begitu ya Prof ya. Insya Allah Taala. 1 orang, Bapak Ibu, yang lain dari yang online boleh juga. Siapa pun yang punya niat mau berangkat umroh? Yang punya niat dulu. Ini umrohnya bisa dicicil, bayar 7 juta udah bisa berangkat. Coba angkat tangan dulu, Bu.
7 Februari dengan. Oh, ya. Jadi udah bayar 7 juta udah bisa berangkat. Nanti belakangan baru cicil sisanya. Semua ya, yang di rumah juga, insya Allah. Baik. Baik, oke. Terima kasih Ibu sudah hadir ya. Oke, yang lain yang dari online ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz kita? Persilakan. Oke, baik. Kalau gitu cukup ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di lokasi offline di Kota Makassar sudah masuk waktu zuhur. Olehnya itu atas nama JAS, Jalinan Alumni Sekejap, terkhusus kami dari Kota Makassar mengucapkan terima kasih kepada semuanya ya, yang hadir secara offline, begitupun dengan Bapak Ibu yang hadir secara online ya, dalam program Pasti di edisi bulan ini, pengajian Al-Quran sekejap tematik dan inspiratif. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya semua. Semoga pesantren sekejap Kibos ya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga program-program dakwah kita di tempat ini ya, di sekretariat bersama ini Syekh Ali Jaber dan Yayasan Pusat Sekejap Faham Al-Quran bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih ya kami sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian ya, para trainer dan alumni sekejap ya, keluarga besar Sekejap Faham Al-Quran telah hadir dalam silaturahim hari ini. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan kita semua. Terkhusus kepada guru kita Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris, jazakallahu khairan kepada Ustadz sudah berbagi ilmu kepada kita semua di pengajian hari ini. Sekiranya demikian Ustadz, kita tutup ya Bapak Ibu sekalian sama-sama program kita hari ini, pengajian kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.